Legenda Lagolo. Kisah dari daerah Nusa Tenggara Barat. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah pasang suami istri yang sangat kaya raya. Sayangnya, meskipun kaya raya, sehari-hari mereka terlihat sangat sedih. Sebenarnya, apa penyebab kesedihan sepasang suami istri tersebut? Suami: Adinda, kekayaan kita sangatlah banyak. Hanya saja kita belum memiliki anak. Kepada siapa kita nanti wariskan harta sebanyak ini? Istri: Iya Kakanda, saya juga memikirkan hal yang sama. Sejak saat itu, pasangan suami istri tersebut semakin rajin berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segera diberikan anak. Doa pasangan suami istri tersebut dikabulkan. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Anak laki-laki tersebut diberi nama Lagolo, yang memiliki arti pembawa golok atau pembuka jalan. Lagolo sangat dimanja oleh orang tuanya. Akibatnya, Lagolo menjadi anak yang pemalas. Setiap hari Lagolo hanya bermalas-malasan di rumah. Ketika pergi bermain, Lagolo selalu berkelahi dengan teman-temannya. Akibatnya, orang tuanya pun menjadi malu dengan perilaku Lagolo. Akhirnya, usia Lagolo menginjak 17 tahun. Ayah: Lagolo, usiamu sekarang sudah 17 tahun. Sudah saatnya kamu berburu ke hutan. Lagolo: Ayah, aku malas berburu ayah. Buat apa mengejar-ngejar hewan di hutan? Lebih baik aku tidur saja di rumah. Ayah: Berburu merupakan adat di desa kita. Kalau kamu tidak mau berburu, maka kamu harus menghadap ketua adat dan mendapatkan hukuman. Dan seluruh penduduk desa memandangmu laki lemah dan pengecut. Apakah itu yang kamu inginkan? Tidak ada pilihan lain bagi Lagolo yang pemalas. Keesokan harinya, dengan berat hati, Lagolo mengikuti ayah dan para laki-laki lain di kampungnya pergi berburu ke hutan. Lagolo yang tidak terbiasa berjalan jauh pun tidak lama kemudian kecapean. Lagolo: Ayah, masih jauh kan tempatnya? Aku capek sekali. Ayah: Tidak jauh lagi, ayo cepatlah. Lagolo: Tapi aku tidak kuat kalau harus membawa busur, panah, dan peranan. Apalagi perbekalan yang kita bawa juga sangatlah banyak. Ayah: Baiklah, kalau begitu busur, panah, dan peranan serta perbekalan biar ayah yang bawa. Setelah menyerahkan busur, panah, dan tombak serta semua bekalan, Lagolo berjalan lambat di belakang. Dia sengaja berjalan lambat agar tertinggal dari rombongan pemburu tersebut. Setelah rombongan pemburu semakin jauh, Lagolo pun beristirahat di bawah sebuah pohon. Lagolo: Lebih baik aku beristirahat saja di sini. Toh, kalau mereka pulang akan lewat jalan sini. Suara apa itu? Lagolo tiba-tiba terkejut mendengar suara yang aneh tersebut. Lagolo berjalan ke sana kemari asal mula suara tersebut. Akhirnya, Lagolo menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Lagolo melihat buah berwarna hijau muda dan berbentuk seperti tabung berlubang bergelantungan menjutai ke bawah. Sepertinya dari lubang itulah suara aneh tersebut berasal. Lagolo: Dia yang aneh. Setelah puas melihat pohon mengeluarkan suara yang aneh tersebut, Lagolo berniat kembali ke tempatnya yang semula. Namun sayangnya Lagolo lupa jalan. Dia kebingungan mencari jalan kembali. Lagolo berjalan ke sana kemari sambil berteriak memanggil ayahnya. Lagolo: Ayah, ayah. Lagolo pun benar-benar tersesat di hutan itu selama berhari-hari. Lagolo berjalan menyusuri hutan tersebut untuk mencari jalan pulang. Dia memakan buah-buahan yang ditemukannya. Ketika malam tiba, Lagolo tidur kedinginan di atas tanah. Hingga suatu hari, seorang pemburu menemukan Lagolo yang sedar tidur di atas tanah. Pemburu tersebut merasa kasihan dan membangunkan Lagolo. Pemburu: Hai, bangunlah, Lagolo. Wah, siapa kamu? Kamu manusia atau jin penunggu hutan ini? Pemburu: Tentu saja aku manusia. Namaku Sandari. Aku seorang pemburu dan petualang. Kamu sendiri siapa?
dan kenapa terlihat menyedihkan sendiri di hutan ini? Lagolo, namaku Lagolo. Aku terpisah dari rombongan pemburu di kampung halamanku. Pemburu, jangan menjadi manusia yang cengeng. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu berburu. Lagolo, wah, benarkah? Aku senang sekali. Sandari ternyata merupakan pemburu yang handal dan berpengalaman. Dia mengajari Lagolo memanah ekor lusa yang berlari kencang, sedangkan Lagolo sudah menyadari kekeliruannya selama ini. Berburu menjadi anak yang rajin belajar dan memperhatikan semua yang diajarkan oleh Sandari. Sandari ternyata tidak hanya mengajari Lagolo berburu saja. Sandari mengajari Lagolo bagaimana memanjat pohon secepat monyet. Selain itu, Sandari juga mengajari Lagolo bagaimana cara bercocok tanam. Setelah berbulan-bulan belajar kepada Sandari, Lagolo pun mengetahui jika Sandari hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal, sehingga dia memutuskan jadi seorang petualang. Ketika melanjutkan petualang, Sandari dan Lagolo tidak sengaja bertemu dengan suami istri raksasa, pemakan manusia. Raksasa tersebut bernama Ompu dan Wai raksasa. Ompu, wah, kebetulan sekali, lihatlah, ada 2 manusia yang cukup untuk kita makan. Wai, jika dipanggang, pasti daging 2 manusia ini sangatlah lezat. Pemburu, Lagolo, perlihatkan kemampuanmu memanah. Bereskan 2 raksasa itu sebelum memakan kita. Tanpa membuang waktu, Lagolo segera menarik musuh panahnya. Panah pertama diarahkan kepada Ompu. Panah tersebut menancap dada Ompu. Seketika raksasa tersebut roboh dan tidak bangun lagi. Wai raksasa sangatlah marah melihat suaminya yang tewas. Dengan cepat dia menyerang Lagolo. Namun belum sempat menyerang, Lagolo sebuah anak panah menancap pas di dadanya. Wai raksasa pun tewas seketika. Setelah membunuh 2 raksasa pemakan manusia, Sandari dan Lagolo melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah alun-alun kerajaan. Sandari dan Lagolo sangat heran melihat alun-alun tersebut dipenuhi orang-orang yang sedang menonton sesuatu. Ternyata orang-orang berkumpul di alun-alun tersebut sedang menonton adu ketangkasan. Lagolo pun masuk ke tengah alun-alun tersebut untuk mengikuti adu ketangkasan musuh, yang ternyata bukan orang kebanyakan, tetapi para prajurit kerajaan. Adu ketangkasan diikuti Lagolo ternyata adalah lomba memanjat pohon. Karena sudah diajarkan oleh Sandari cara memanjat pohon secepat monyet, maka Lagolo dengan mudah mengalahkan prajurit istana. Para penonton sangat riuh memuji ketangkasan Lagolo. Adu ketangkasan selanjutnya adalah memanah musuh. Musuh Lagolo sekarang bukan prajurit biasa, tetapi para ksatria pengawal kerajaan. Para ksatria tersebut dibuat kagum oleh kemampuan memanah Lagolo. Semua anak panah yang dilepas oleh Lagolo tepat sasaran. Para ksatria mengaku kalah dan memuji kehebatan Lagolo. Setelah berhasil mengalahkan prajurit dan ksatria kerajaan, sang raja pun menemui Lagolo dan Sandari. Raja, anak muda, siapa namamu? Aku sungguh kagum oleh kehebatanmu. Lagolo, nama hamba Lagolo yang mulia. Semua ketangkasan hamba kuasai ini diajarkan oleh sahabat saya Sandari. Raja, luar biasa. Memang sudah seharusnya 2 orang sahabat saling mengajari dan membantu satu sama lainnya. Nah, sekarang kamu berhak mendapatkan hadiah. Ada sekantung emas yang bisa kamu bawa pulang. Lagolo, ampun yang mulia, maafkan hamba. Tapi hamba tidak menginginkan uang emas. Jika yang mulia berkenan, bantulah hamba kembali ke kampung halaman. Lagolo menyebutkan desanya dan penyebab ia bisa kehilangan jalan pula menuju desanya. Sang raja pun menyanggupi permintaan Lagolo. Sang raja bahkan memaksa Lagolo menerima uang emas yang menjadi haknya karena memenangkan adu ketangkasan. Tidak sulit bagi raja menemukan kampung halaman Lagolo. Sang raja menyuruh
beberapa prajurit mengawal Lagolo dan Sandari pulang ke kampung halamannya. Ayah ibunya menangis sambil memeluk Lagolo. Mereka mengira Lagolo sudah meninggal di dalam hutan. Orang tua Lagolo sangat bahagia, putra satu-satunya kembali dalam keadaan sehat. Ibu Lagolo memasak makanan sangat enak. Setelah selesai makan, Lagolo pun menceritakan penyebab terpisah dari rombongan. Lagolo juga menceritakan pertemuannya dengan Sandari, bagaimana Sandari mengajarinya segala macam keahlian berburu, bercocok tanam. Lagolo dengan penuh semangat menceritakan bagaimana dia berhasil membunuh kedua raksasa pemakan manusia. Lagolo dengan wajah berbinar-binar memberikan sekantong uang emas kepada ayah ibunya sambil menceritakan bagaimana berhasil mengalahkan prajurit dengan ksatria kerajaan, sehingga raja memberikan sekantong uang emas dan memerintahkan para prajuritnya mengantarkan Lagolo pulang. Ayah, Sandari, aku mengucapkan terima kasih yang terhingga, karena engkaulah yang berhasil mendidik Lagolo dari seorang pemalas menjadi pemuda yang hebat dan pemberani, pemburu. Sama-sama paman, semua ini sudah kehendak yang maha kuasa, bahwa saya dipertemukan dengan Lagolo di hutan. Ayah, jika kamu tidak keberatan, tinggallah di sini. Bersama kami anggaplah kami ini sebagai keluarga barumu. Engkau kuanggap sebagai anak sendiri, sehingga Lagolo memiliki saudara. Sandari pun tinggal bersama keluarga Lagolo. Ayah dan ibu Lagolo sangatlah bahagia. Mereka memiliki anak angkat. Selain itu, mereka juga sangat bahagia